Langit kian gelap, bintang raksasa dengan warna jingga menyilaukan tak lagi tampak. Awan putih beragam formasi kini nyaris hilang, tersapu oleh mendung hitam yang siap menjatuhkan jutaan kubik air hasil evaporasi genangan air atau uap dedaunan. Ragaku sempurna telah berada di sini. Ruang guru, salah satu sekolah dasar terpencil di pinggiran hulu Sungai Musi. Namun anganku masih mengembara. Kata orang, setengah nyawaku masih dalam perjalanan. 2 tahun lalu aku berdiri gagah, mengucapkan sumpah setia di depan kitab suci Al-Quran untuk mengabdi setia dimanapun negara ini menempatkan. Tapi hari ini, idealisme itu telah pudar, berganti dengan berkas ajuan pemindahan tugas ke kota besar yang menyelip di laci meja. Mbak Iin, mak mano cara Google Classroom ini? Bingung akulah. Keluh Borosma, guru senior tempatku bekerja. Cam, bagak nian woi kini. Lah Google Classroom pulo. Dak katik bedanya lagi dengan wong Plembang sana. Nak diambil galo. Sangga Pak Hendra dengan logat Palembang khas. Kusuguhkan senyum terbaik. Rasanya terlalu angkuh bila tak mengubris pertanyaan dan candaan dari rekan kerjaku yang nyatanya sudah puluhan tahun mengabdi sebagai guru honor di sekolah ini meski hanya berbalas gaji amat minim. Pandemi COVID-19 telah menghantam Indonesia 6 bulan namanya. Terimbas dari menyebarnya virus bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau lebih dikenal dengan nama Corona. Rumah ibadah ditutup, objek wisata nihil pengunjung, termasuk sekolah yang harus berganti sistem menjadi pembelajaran daring. Perlahan, sistem pendidikan bertransformasi melahap basis teknologi. Pembelajaran tatap muka hanya untuk daerah zona hijau, alias nihil kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Sisanya harus menyesuaikan penggunaan pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi semisal WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, atau web edukasi lainnya. Tak ada masalah dengan sekolah di kota besar, dengan sarana prasarana yang menunjang. Pun tak jadi soal bagi guru muda dengan pemahaman teknologi dan informasi yang mendasar. Begitu pula, tak perlu risau dengan siswa kaya raya dengan fasilitas smartphone canggih keluaran merek ternama. Tapi tidak bagi kami. Sekolah terpencil yang terpisahkan jarak ratusan kilometer dari ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Jangankan akses internet, listrik pun masih sering mati. Hal yang membuat siswaku terperangah melihat tampilan proyektor sebesar layar tancap dengan sajian kerajaan Sriwijaya yang pernah berjaya di Nusantara. 6 purnama tak bersua. Akhirnya pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka walau tetap dengan protokol kesehatan. Senyumku hadir, menghilangkan keluhan para orang tua yang tak sanggup mengajar di rumah. Membangkitkan semangat kumpulan bocah yang tak sabar menunggu penanggalan kalender bergerak ke angka di hari sekarang. Duh, belagak nih ya langsung pipin bayiin. Kalau punya anak bujang, dem, dari dulu ku ajak datang melamar. Ujar Brosma seusai ku ajarkan penggunaan aplikasi yang tadi ia pinta. Baru berakhir tatkala lonceng pergantian jam pelajaran berdentang. Rintik air mulai menetes. Aroma pengap dari sudut tembok berlumut makin tercium, meski masker menutupi hingga 3 lapis. Ini pertemuan perdana. Aku pun tak ingin hanya tampak biasa. Seperti kata Albert Einstein, ilmuwan terkemuka idolaku. Dia bilang bahwa if you want different result, you have to try different approaches. Bila kita ingin hasil yang berbeda, maka kita harus melakukan pendekatan yang tak sama dengan sebelumnya.
Kemasi alat tulis kalian, hari ini kita belajar di luar. Sorak-sorai bergema di seantero kelas. 11 orang budak berseragam putih merah berebut langkah meninggalkan pintu. Bergegas kilat, layaknya antrian ibu-ibu di kantor kepala desa yang khawatir tak mendapat bantuan beras dari pemerintah. Sungai yang membentang di hadapan kalian ini adalah sungai terpanjang kelima di Indonesia. Membentang sejauh 750 km, mengalir dari hulu ke Pahang di Provinsi Bengkulu hingga ke Selat Bangkasana. Membelah daratan desa kita, dan kelak akan melintasi jembatan Ampera yang amat gagah di kota Palembang. Pengantarku terpotong tatkala menyebut nama kota itu. Ajuan pindahku telah diproses bagian kepegawaian daerah. Belum cukup syarat sebenarnya, tapi ku yakin akan lancar dengan kehadiran pamanku di sana. Mini nepotisme, tapi tak apalah selama bukan korupsi. Welcome Palembang. Pandemi COVID-19 belum juga hendak beranjak. Kita tidak boleh sedikit pun terlena. Protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Ada yang masih ingat dengan gerakan 3M? 10 jari telunjuk mengacung ke udara, berharap namanya dipanggil. Ari Pratama, apa jawabannya, Nak? Gerakan 3M untuk memutus penyebaran virus corona, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sahut Ari mantap. Acungan jempolku berikan. Mereka boleh saja hanya siswa dari sekolah pinggiran, tapi semangat menimba ilmu tak perlu ditanya. Rintik yang sedang turun sekarang merupakan rangkaian proses siklus air yang panjang. Bermula dari penguapan air sungai, danau, dan laut. Termasuk pula embun dari daun yang ikut naik ke atas. Kemudian mereka akan membentuk awan di langit, lalu menyimpan uap air yang siap tumpah ke bumi menjadi rintik. Itulah yang disebut hujan. Kembali turun ke permukaan bumi untuk kemudian kembali ke tahapan awal. Sela mengangguk paham, tapi hanya menunggu waktu hingga pertanyaan aneh yang biasa ia lakukan akan terlontar. Tapi Bu, kan sungai menguap. Kok air di sungai kita nggak habis-habis ya? Apa karena setiap hari ikan ikut pipis di dalamnya ya? Tawa meledak. Ia punya sisi kritis yang kuat. Hanya saja butuh polesan untuk memilah pertanyaan agar tampak berkualitas. Penjelasan akan pertanyaan itu telah panjang lebar ku sampaikan. Segera beralih ke topik lain sebelum kalimat aneh dan ajaib lain keluar dari siswi bergigi gingsul itu untuk kedua kali. Kali ini kita akan sedikit bermain dengan hujan. Namanya adalah rintik asa. Tugas kalian adalah menampung gerimis ini dengan tangkupan jemari. Sampaikan harapan kalian, lalu tuangkan ke sungai ini hingga ia ikut mengalir. Saat rekan-rekannya masih berusaha mencerna instruksi dariku, Andi cekatan menangkupkan kedua belah tangannya membentuk cekungan. Tetes demi tetes air hujan mulai terperangkap di atas jemarinya. 10 siswa lain sadar, cepat menirukan hal serupa meski riuh tak jua hilang. Bagi yang airnya sudah penuh, boleh menyampaikan rintik asanya terlebih dahulu. Sampaikan harapan kalian tentang kegiatan pembelajaran setelah pandemi COVID-19 ini usai. Butuh waktu 2 menit, hingga Fadli mengusulkan diri untuk memulai. Hujan, tolong sampaikan kepada Bapak Gubernur di Palembang sana untuk memperbaiki sekolah ini. Kami bosan, harus berurusan dengan ember ketika hujan menembus atap yang bocor. Jemu dengan ubin yang retak, hampir jatuh tatkala menginjak lantai tak rata. Apalagi dengan tembok di ruang kelas 2, sudah miring dan pasti roboh bila tak ditopang kayu besar. Segenggam air hujan telah bergabung dengan jutaan kubik air lain menuju ke hulu. Siswaku benar, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dengan nominal ratusan triliun rupiah masih enggan hinggap di daerah ini.
kesenjangan masih terasa. Menurut kepala sekolah, SD kami tahun ini akan direnovasi. Sayangnya tertunda. COVID-19 katanya membuat anggaran itu harus dipindahkan. "Saya lagi, Bu," teriak Monica tak kalah semangat. Gadis berkepang dua itu telah siap bersuara, meski air di tangannya masih jauh dari kata penuh. "Hujan, tolong sampaikan pada Menteri Kesehatan agar lekas menemukan obat dari corona ini. Susah benar sih untuk melawan benda yang kata Bu Iin dulu berukuran kecil. Padahal obat nyamuk sudah ada. Obat kaki gajah saja sudah banyak dijual." Aku hendak tertawa, urung, karena Monica amat khusyuk menuangkan air yang susah payah ia tampung itu ke aliran sungai. Tapi segera ku aminkan. Delapan siswa lain berteriak ingin mendapatkan giliran selanjutnya. Tak tahan lagi, Dani mengacungkan jari untuk segera bersuara. Naas, seluruh air hujan di jemarinya tumpah hingga memaksanya untuk memulai kembali dari awal. "Pak Menteri Dosen, lewat air hujan ini aku bertitip pesan. Semoga setelah pandemi ini usai, kalian sudi membangun SMP di daerah ini. Ayahku tak menyetujui rencanaku untuk lanjut sekolah usai tamat SD ini, karena jarak SMP amat jauh. Kalau tak SMP, bagaimana bisa aku mewujudkan cita-citaku untuk kuliah di Indralaya, menenteng alma mater kuning dengan gagah." Satu genggaman air lagi hanyut. Batinku bergemuruh mendengarnya. Itu bukan bualan. Jarak dari desa ini ke SMP di ibu kota kecamatan mencapai puluhan kilometer. Harus menempuh jalanan terjal, bukan aspal, melainkan tanah coklat yang akan lembek bila hujan menyerang. Jangankan motor, sepeda ontel tua saja sudah merupakan barang mewah bagi mereka. "Hujan, sudikah kau bilang pada Menteri Urusan Sepatu? Tolonglah kirim sepatu baru pada kami. Sepatuku semakin menganga hendak minta makan. Mbak dan Mak di rumah belum sanggup membeli. Harga kelapa sawit sedang jatuh." Keningku berkerut. Sejak kapan ada menteri khusus yang mengatur urusan sepatu? Tapi lagi-lagi sukmaku bergelora. Dari 11 siswa di depanku, hanya setengahnya saja yang bersepatu. Sisanya bertelanjang kaki menuju sekolah, terbiasa dengan tusukan ranting atau batu kerikil yang menancap sesekali tajam. Harga kelapa sawit di kalangan petani sedang turun. Bahkan sempat di bawah angka Rp1.000 untuk tiap kilogramnya. Memaksa sebagian besar orang tua dengan mata pencarian paling populer di seantero kabupaten kami itu cip jari. Apalagi dengan mereka yang hanya menjadi buruh tani, bukan pemilik kebun pribadi. Beberapa asa lagi mengalir bersama debit air Sungai Musi yang coklat. "Hujan, bisakah kau sampaikan pada Bapak Presiden? Tolong tambah jumlah guru di sekolah ini." Rasa iba muncul melihat letihnya Bu Iin hilir mudik guna mengajar 2 kelas sekaligus. Apalagi dengan Pak Hendra yang kian menua. Meski semangatnya tak pernah lekang, tapi beberapa kali ia batuk hingga semingguan. Itu fakta. Kami harus berpindah kelas guna menutupi kekurangan personalia. Hanya ada 2 orang PNS, aku dan kepala sekolah yang datang seminggu sekali dari ibu kota kecamatan. Ditambah 3 orang guru honor yang terkadang tak hadir karena harus mengajar di sekolah lain. Untuk kesekian kali ragaku gemetar. Sungguh ada perhatian tak terbilang dari murid-muridku untukku dan rekan guru lainnya. Balasannya apa? Aku justru hendak pergi meninggalkan. Aku mengabdi bukan untuk pemerintah,
tapi untuk negeri ini, demi kemajuan bangsa. Tutur Ibu Rosma saat kutanyakan mengapa ia masih bertahan mengajar di sekolah meski gajinya tak sampai 500.000 per bulan. Harga yang harus ia bayar dengan ikut bercocok tanam sebagai penghasilan lainnya. Hanya menyisakan sepasang jemari. Sedari tadi miliknya sudah penuh, tapi tak kunjung ingin berekspresi. Satu-satunya siswa yang tidak antusias saat diberi pertanyaan tentang gerakan 3M. Gadis bermata coklat yang dikenal amat pendiam. Ia beranjak maju ke pinggiran sungai. Rintik hujan makin menderas. Andi hendak mengajak teman-temannya berteduh, tapi urung. Mereka sepertinya tahu bahwa ada hal penting yang akan disampaikan. Atas nama persaudaraan, meski rintik telah berubah menjadi deras. Hujan, kau pasti sudah kenal dengan namaku, Wati. Bukankah kita sering bertemu di senja yang indah? Kau pasti tak hendak bertanya, kemana saudara kembarku Wita? Karena kau sendiri yang menyaksikan bagaimana virus bernama corona ini merenggut keberadaannya dari kami. Kau sendiri juga yang ikut menemani pemakaman tanpa kerabat yang aku pun tak diizinkan untuk mendekat. Aku tahu, ia sudah lama menangis. Kali ini, hujan berbaik hati mengguyur semakin deras. Hingga tak ada yang sadar bahwa air mataku telah tumpah menganak sungai. Bila benar bahwa kau bisa menjadi perantara, maka cukup sampaikan pada Allah yang Maha Kuasa agar lekas mencabut pandemi ini dari bumi. Jangan ada lagi korban selanjutnya. Beri kesehatan pada ayah dan ibuku, dan beri kelapangan rezeki bagi guru-guru kami. Izinkan aku menjadi tenaga pendidik yang berdedikasi seperti mereka suatu saat nanti. Petir menyambar bersama gemuruh kencang. Ia sama sekali tak bergeming. Lekas kupeluk raganya, disusul 10 rekannya yang lain ikut mendekat. Mari kita pulang, nak, ajakku kemudian. Tidak, Bu, ibu juga harus turut menyampaikan, sahut Fadli sembari pamit menumbuhkan kedua belah jemariku. Perlahan, partikel bermuatan molekul kimia di hidrogen monoksida itu mengisi. Lambat penuh. Karena ragaku yang kian gemetar kedinginan dan jiwaku yang sedari tadi bergetar hebat karena keharuan. Spontan Sela ikut menampung air hujan dan menuangkannya ke tangkupan jemariku, disusul guyuran air dari 10 jemari lainnya. Hujan, pintaku hanya satu. Izinkan aku selalu mengabdi di sini, hingga bisa menyaksikan satu persatu dari siswa-siswiku meraih kesuksesan. Kami meninggalkan tepian sungai menuju kelas. Benar kata dosenku dulu, bahwa tugas guru bukan sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Bu, apa benar rintik hujan tadi bisa menyampaikan asa kita? Tanya Sela yang kembali bertanya. Entahlah, nak, kita tak tahu apakah air yang kita tampung tadi sampai ke hulu sungai ataukah justru menguap di tengah jalan. Tapi percayalah bahwa dari asa kita tadi dapat menjadi pemecut motivasi untuk lebih baik lagi. Lagi pula, saat hujan turun adalah waktu yang mustajab. Doa kita mudah-mudahan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lonceng telah berbunyi, tanda pelajaran telah berakhir. Aku telah mengambil keputusan besar. Ajuan pindah tempat tugas kubatalkan. Ada jutaan impian yang harus kubimbing hingga terwujud sempurna untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Batik kusuma bangsa yang kukenakan masih basah. Bila ada yang bertanya mengapa aku masih betah memakainya, kujawab, karena menjadi guru adalah sebuah kehormatan. Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2021.
dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru lepelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru lepelita penerang dalam gulita,